jumpa lagi dengan Ajib Anggrek. Kali ini saya mau mempraktekkan bagaimana cara penyeplitan atau membagi rumpun anggrek yang sudah rimbun. Misalnya seperti ini nih. Ini udah rimbun banget ya, jadi kita bisa pecah. Nah, jadi ada beberapa nih yang rimbun banget, jadi bisa kita pecah. Nih, nah ini setiap kalau pakai pot gini sih masih lebih gampang ya untuk split nanti seperti ini, gampang. Nah ini ada satu nih, misalnya dapat anggrek nih pakai pot keranjang kecil seperti ini, udah full ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nah ini saya rendam dulu nih di air tambah anti jamur ya. Saya biasanya menggunakannya lebih pekat dari dosis yang biasanya gitu, yang biasa kita semprot gitu. Nah, peralatan yang perlu disiapkan, gunting ya. Gunting ada dua macam nih, biasanya buat motong-motong akar. Kalau ini untuk gunting batang yang mau di-split. Nah saya biasanya harus, ini wajib nih kita sterilkan dulu nih ya. Nah, kita sterilkan. Ini saya pakai alkohol atau mungkin bisa di sabun atau apa gitu ya, untuk steril dulu supaya karena ini kan nanti melukai batang anggrek ya, supaya aman gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, gimana gitu ya? Ini ditarik pasti susah, ngerusak potnya juga susah. Kalaupun dirusak, akar juga tetap akan rusak. Kalau misalnya dirusak, potnya juga akar juga tetap rusak. Nah, kalau hal seperti ini harus ada pilihan. Ini pasti akar akan rusak. Jadi supaya bisa lepas dari potnya, bisa menggunakan gunting dulu ya untuk akar-akarnya. Nah ini nggak usah kasihan, nanti kan tumbuhan itu akan bisa untuk regenerasi akarnya lagi. Nah ini nanti dibersihkan sampai bersih, sampai dapet ya. Kalau misalnya kepengen lebih simple ya, gergaji gitu ya langsung. Tapi kalau saya enggak, ini akan saya bersihkan dulu semuanya. Yang nempel ke pot ini akan saya bersihkan terlebih dahulu semuanya. Nah kalau seandainya udah bersihnya, dapatnya seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ini kan udah, kalau pas kita tarik dia udah nggak ada lagi pertahanan, dan kita sudah rendam, dia udah lunak. Jadi udah lebih gampang. Kalaupun mau merusak potnya pun udah lebih gampang gitu. Nah ini gimana selanjutnya? Nah ini kita selanjutnya bisa mau jadi berapa? Ini mungkin kelihatan secara garis besarnya ini udah langsung jadi dua. Jadi ini kita langsung gunting ya. Atau mau bersihkan dulu dari sabut kelapanya ya. Jadi ini nanti kan pakai media, kebetulan pakai media sabut kelapa. Nah seperti ini. Nah ini aduh harus dibersihkan gitu. Nah dibersihkan. Jadi kalau untuk membersihkannya, akar-akar yang udah mati semuanya dicopot. Nah bekas lukanya, nah ini kan udah nggak ada bermanfaat ya, kita gunting aja. Bekas lukanya kita bisa oleskan. Kebetulan saya menggunakan anti jamur ungi yang lebih pekat. Teman-teman bisa juga menggunakan betadine, seperti itu bisa. Ini jadi bersih gitu ya. Kadang-kadang teman-teman berapa sih bulbnya minimal gitu ya, supaya aman untuk di split gitu ya. Kalau saya pribadi sih minimal 3. Maksudnya setelah di split itu mencapai 3 gitu loh, sebelah-sebelah itu 3. Tapi ada kondisi tertentu sih bisa lebih daripada itu gitu. Nah, di sini juga kalau misalnya mau nyeplit lagi, ini bisa kita cari lagi selahnya sebelah mana gitu ya. Nah,
Ini mungkin bisa kita potong di sini gitu. Tapi kalau untuk saya mungkin ini udah cukup gini aja, jadi 2 aja, supaya karena selain daripada membantu untuk kesehatan tanaman, memang tadi harus di-split karena medianya juga udah lapuk, udah nggak bagus gitu ya. Jadi ini memang harus dibersihkan gitu. Nah, cara menanamnya bagaimana setelah di-split? Nih, ambil potnya ya, udah disiapkan arangnya. Kalau saya biasanya langsung saya kasih arang yang besar dulu sebelah bawah seperti ini. Nah, taruh yang sebelah bawah, terus ini diletakkan seperti ini nih ya. Jadi ini kan pohon tuanya sebelah sini semua ya, jadi ada berada di sebelah sini semua. Yang muda sebelah sini. Nanti Cattleya pasti bertumbuhnya itu atau bertambahnya bulb atau pohonnya pasti dari bulb yang lebih muda. Ini akan bertambah ke sini. Jadi kita geser ini kalau bisa sampai mojok seperti ini. Ataupun kalau teman-teman misalnya ini bisa dibersihkan lagi gitu. Ini dipotongin aja gitu. Nah, ini kita bikin seperti ini, baru kita bantu ikat. Nah, kita ikat, jatuh. Oke, kita bantu ikat. Nah, ini. Oke. Setelah ini diikat, nah ya, kalau ini membantu supaya tanaman gak goyang-goyang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman gak ada pot seperti ini, bisa dilobangin aja gitu loh di link potnya untuk menempelkan kawatnya. Nah, setelah ini baru kita kasih arang yang lebih kecil. Nah, arang yang lebih kecil. Nah, setelah ini itu diharapkan, kalau bisa bukan diharapkan lagi, wajib kudu ya, ini jangan disiram sampai 2 hari ke depan. Ini nggak usah disiram sampai 2 hari ke depan. Jangan kena hujan juga. Nah, sampai 2 hari ke depan. Nah, ini supaya nggak terjadi pembusukan ataupun kena virus ataupun kena jamur gitu ya. Nah, saya bikinnya seperti ini, cukup segini. Nah, jadi ini dibiarkan ya, jangan kena hujan, jangan kena air. Nanti pada hari ketiga baru kita pertama kali siram itu menggunakan bisa vitamin B1 ya. Jangan dipupuk dulu, bisa menggunakan vitamin B1 pada hari berikutnya. Nah, setelah itu baru kita siram seperti biasa sekali sehari ya. Setelah itu kalau udah sehari sekali ya, nanti kita lanjutannya sampai akarnya benar-benar banyak itu rutin 3 hari sekali untuk pemberian vitamin B1. Atau teman-teman mungkin ada yang menyerupai fungsinya dengan vitamin B1, is okay gitu ya. Dan saya sarankan kalau sebelum tumbuh akar yang banyak tidak diberikan pemupukan dulu gitu ya. Jadi cukup dengan vitamin B1. Nah, ini untuk yang cara yang misalnya yang crowded seperti ini tadi, yang banyak banget tantangannya gitu. Tapi kalau misalnya yang Cattleya yang pakai pot, biasanya sih saya nggak rendam dulu. Nah, ini biasanya sih langsung saya copot aja gitu ya. Ini dicopot aja, langsung di split gitu. Yang penting sih udah kondisi seperti ini memang udah harus kita ganti pot. Kalau mau ganti aja boleh, caranya kurang lebih sama. Jadi nanti akar-akarnya juga semuanya harus dipotongin gitu ya. Jadi ini harus dibersihkan. Akar yang mati harus dibersihkan. Nah, kalau
mau di split sekalian sama. Jadi ganti pot, ganti media kurang lebih sih prosesnya sama ya. Nah, ini kalau misalnya masih ada yang ini dibuka lagi. Bisa ini kan dulu, di pencet-pencet dulu ini supaya lebih lunak. Banyak teman-teman sih rendam dulu gitu, ada direndam air biasa. Kalau saya sih kalau mau rendam ya pakai air anti jamur supaya lebih aman gitu. Kalau nggak usah. Nah, masih banyak tadi yang bertahan akarnya di sini ya. Oke. Nah, lihat nih kan memang udah saatnya untuk ganti. Kita lihat akarnya udah banyak yang mati tuh ya kan. Nah, medianya juga udah kurang udah lama banget. Ini sih udah sekitar 4 tahunan ya. Jadi mencapai rimbun seperti ini itu cukup lama, karena setiap tanaman itu kan beda-beda ya untuk tingkat kecepatan pertambahan bulbnya. Oke, nah, ini bisa kita mau split atau ganti media langsung, tinggal kita bersihin akar-akar matinya. Kalau ada akar mati kita bersihkan. Ataupun biasanya kadang-kadang suka ada medianya yang mengandung air banyak gitu ya. Kita bisa ganti seperti sabut kelapa gitu. Untuk iklim kita yang panas gitu ya, memang disarankan sih medianya. Saya pribadi sih lebih suka menggunakan arang ya. Arang itu masih bisa bertahan 2-3 tahun. Tapi kalau misalnya sabut kelapa, mungkin setiap tahun kita harus ganti media. Pakis kalau misalnya nggak kena hujan ya mungkin bisa tahan 2 tahun. Tapi kalau kena hujan, untuk di iklim yang panas seperti kita, dia gampang jamuran. Jadi saya lebih suka menggunakan sabut kelapa. Selangnya di mana? Nah, kita cari lagi. Ini sampai di mana? Ya. Oke. Ini sebenarnya bisa di sini. Berarti nanti satu rimbun banget. Ini satu kena botol. It's okay, itu resiko ya. Guntingnya yang satu lagi. Nah, ini kan kita udah nggak penting ya. Ini mendingan digunting aja. Ini digunting aja. Ya, jangan kasihan gitu ya. Nah, ini kita kan udah lihat nih, akarnya udah pada kering kan. Memang udah harus dibersihkan, udah harus di split ataupun ganti media. Ini tetap kita berikan anti jamur supaya nanti dia cepat kering, nggak busuk. Nah, ini metode yang lainnya. Ataupun bisa juga sebelum kita pisah seperti ini, kita bisa gunting dulu sebelum kita copot dari potnya. Nah, ini nanti kita tinggal bersihkan ya. Yang perlu dibersihkan, nah seperti ini, yang udah kering nih. Nah, kita bersihkan, baru kita gunakan lagi, masukkan lagi ke pot. Caranya tetap sama. Nah, seperti yang ini tadi. Nah, kita kasih bebas sebelah sini supaya kalau numbuh masih bisa ke sini gitu ya. Jadi jangan diatur nanti dibikin di tengah centering gitu ya. Jadi ini supaya ada tumbuh lagi masih muat gitu potnya. Ya, itu aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di kolom komentar silakan. Ya, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye bye.